Sekarang kondisi kita jangankan minyak naik segitu, nggak naik aja susah. Bahwa ini bisa lebih buruk dari 98. Tapi ketika itu berlangsung 6 bulan dari sekarang, ya di Agustus September, kondisi ini bisa jauh lebih buruk. Bisa jadi ramalan saya salah September, malah terjadinya Juli. Kita beras cukup, jagung cukup, udah aman semua. Padahal nggak ada atau harganya mahal. Minyak sudah gini, tidak ada tanda-tanda sense of crisis dari seorang Menteri Keuangan. Ada potensi kita mengalami krisis akibat kegagalan fiskal. Kondisi itu diwarisi dari pemerintahan Jokowi, terutama di periode kedua. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa ini. Beliau pengamat ekonomi yang luar biasa vokalnya. Bung Awali Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bung Awali ini aktivis di zaman mahasiswa, jadi pasti maklum aja ya kalau dia punya pandangan-pandangan cukup menggetarkan kita. Bung Awali, krisis kelihatannya akan menghampiri kita, mungkin ya. Dan kita udah mulai merasakan nih, kita ini ada mungkin kelas menengah ya, kita udah mulai rasakan. Makan tabungan, bahkan ya udah mau makan utang nih kita kelihatannya. Maut. Sudah maut. Saya khawatir nih habis lebaran kita udah semakin terjepit ya. Tapi yang lebih memperparah lagi menurut saya, tiba-tiba kan ada peristiwa yang di luar dugaan kita, konflik Iran Amerika Israel kan, dan diperparah lagi kelihatannya Iran cukup cerdas juga ya. Dia bukan sekedar melakukan perang yang konvensional, dia melakukan perang ekonomi juga, menutup Selat Hormuz dan lain-lain sebagainya, sehingga ada tekanan nih terhadap harga BBM dunia, dan itu mungkin akan berpengaruh juga, Bung Awali ya. Bisa nggak kita minta penjelasan Bang Awali ini, gimana nih kondisi kita sekarang ini? Mampukah kita bertahan? Atau kita akan masuk kepada krisis yang sebenarnya kita sangat takuti, seperti 98? Ya, sebelum ke soal krisis ekonomi keseluruhan, saya itu lebih cenderung banyak mengamati fiskal ya, APBN. Pendapatan gimana nih fiskal belanja. kita? Nah, jadi hanya saja memang sebelum perang pun fiskal kita ini tidak sedang baik-baik saja, dan saya sudah bersuara keras lama ya, setahun yang lalu bahkan, bahwa ada potensi kita mengalami krisis akibat kegagalan fiskal. Kegagalan fiskal itu artinya pemerintah ngelola pendapatan, belanja, berutangnya nggak bagus. Nah itu belum perang nih kan. Nah, berarti apa tuh, ada pengaruhnya dari pemerintahan lama? Iya, kondisi itu diwarisi dari pemerintahan Jokowi, terutama di periode kedua, yang mengelola pendapatannya, mengelola belanja terutama. Belanjanya itu jauh melampaui pendapatannya. Jor-joran ya? Jor-joran. Dan, infrastruktur? Infrastruktur salah satunya. Dan kemudian akibatnya kan harus ngutang. Nah, utangnya bertambah. Utangnya itu kan sekarang mulai harus nyicil, bayar bunganya gede. Nah kan itu diwarisi oleh Prabowo. Karena itu waktu Prabowo masuk terus nyusun APBN masih dari APBN lama. Nah lalu tahun yang 2002 kan susunannya sendiri 2026 ini itu ternyata tidak menyadari, atau ya saya tidak tahu sadar atau tidak. Ini kondisi yang diwarisi ini tidak sehat, kurang sehat, malah ngelolanya masih serupa. Belanjanya masih kegedean. Berarti beda-beda aja, dulu buat infrastruktur, sekarang MBG, Komdes misalnya. Berarti nggak ada keinginan memperbaiki, kira-kira seperti itu? Kalau dari angka nggak ada, kalau dari narasi mungkin ada, tapi dari keinginan, dari angka-angka nggak ada. Jadi kalau Bang Awali lihat, kalau angkanya sepertinya tidak ada keinginan. Bukan hanya tidak ada keinginan, malah lebih berani, lebih berani belanjanya gitu. Lebih gede ya? Lebih gede. Nah, ternyata 2025 belum perang nih. Ternyata belanjanya itu hampir sesuai dengan rencana, berarti kan bener gede. Dan pendapatannya jauh dari target. Akibatnya kan lebih buruk lagi. Nah, di lebih buruk nih di 2025 dari 24 dan seterusnya. Tahu-tahu perang. Nah kan jadi berarti dalam kondisi ini kita sudah bermasalah 2 kali tanpa ada perang. Sebetulnya saya salah satu ekonom yang khawatir pemerintah itu akan
istilahnya itu gagal fiskal. Gagal fiskal itu macam-macam, tapi yang paling ekstrim tidak bisa bayar bunga utang. Nah, itu namanya gagal utang kan. Itu yang paling ekstrim. Paling ekstrim. Ini sebelum perang loh. Sebelum perang. Nah, ketika perang, ya saya kira pemirsa kan juga tahu tuh harga minyak, kemudian inflasi, kemudian ekonomi juga mungkin tersendat karena supply chain dunia kan terganggu. Ya semua ini pengaruh ke fiskal. Belanjanya itu tanpa ada perubahan, maksudnya nggak usah nambahin, nggak usah ngurangi item, naik subsidi misalnya kan, dia kan terkait dengan harga minyak dunia, terkait dengan kurs rupiah, jadi nggak dirubah nih item-item kita misalnya kayak mau belanja, transportasi, kan nggak dirubah, nilainya langsung naik akibat perubahan rupiah dan perubahan harga minyak. Nah kan berarti tadi yang sudah lebar, sudah defisit, itu jadi akan lebih lebar akibat peristiwa Iran ini. Nah, sementara pendapatannya itu tidak ada tanda-tanda akan melampaui target, bahkan mungkin sedikit di bawah target. Akibat perang terhadap pendapatan tidak terlalu besar, tapi terhadap belanja besar. Karena pendapatan itu kan pajak, bukan pajaknya juga ya seperti itulah, sehingga pengaruhnya tidak banyak. Nah, tapi karena waktu disusun sudah pendapatannya targetnya ketinggian, tetap nggak akan tercapai. Nah, bisa kebayang ya. Sementara belanja yang sudah terlalu besar dikritik oleh orang-orang kayak saya sebelum waktu dirancang. Ini belanja ngapain segini? Ngapain MBG segitu? Ngapain mau bangun ini, bangun itu? Nambah ini, nambah itu. Ya kita terus terang saja. Ada rencana beli alutsista, Almatsus berat yang ya bukan berarti itu nggak penting untuk pertahanan, tapi kan timingnya nggak pas dengan pendapatan segini kan. Kayak kita misalnya pengen ganti HP, ya HP-nya mau pengen yang bagus, ya boleh saja. Tapi kan lihat dulu dong pendapatan kita, kan nggak masalah. Harusnya ditunda dulu ya? Harusnya ditunda dulu. Nah lalu datang perang, maka ini naik. Nah itu yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, bahaya di depan mata adalah subsidi BBM. Jadi kalau pemerintah nggak kuat, dia mengurangi subsidi, berarti dari sisi masyarakat kan naik harganya. Nah, itu kelihatannya pemerintah ngeri juga mau ngambil itu kan, karena dari pengalaman, kalau BBM naik itu langsung kena kepada jumlah orang miskin bertambah. Itu pasti. Itu studi 2005, 2015. Jadi itu pasti ya, kalau BBM naik, angka orang miskin semakin bertambah. Jumlah orang miskin bertambah. Itu sudah case di Indonesia. Sudah dan pasti. Kalau dibuat model pun masih. Kenapa? Karena di garis kemiskinan itu yang non makanan, bensin itu nomor 2 setelah perumahan. Bensin. Nah, kalau di makanan yang nomor 1 beras, lalu baru rokok. Nah berasnya juga akan naik kemungkinan karena transportasinya kan, akibat bensin yang naik itu. Intinya dari cara menghitung begitu. Dan pengalaman 2005 dan 2015, kalau BBM itu naik, itu pasti orang miskin bertambah. Dan pemerintah tahu gitu model itu ada di sana. Berarti kan kemungkinan ini dipilihnya belakangan nih. Kalau bisa kan nggak ini. Nah, apa yang sedang dugaan saya, ya dugaan ekonom, insya Allah ada infonya lah kan. Saya tidak bisa karena soal case-nya. Itu lalu udah supaya tidak naikin harga BBM, defisitnya aja dilebarin. Kan kita dibatasin 3%. Nah, ini dilebarin? Nah, dilebarin. Jadi kalau 3% itu kurang lebih 750 triliun kalau tahun ini, 2026. Nah, sekarang yang dirancangkan kan 689, sehingga itu 2, sekian, 2,8. Berarti kan sebenarnya masih ada spread sedikit. Tapi kalau 750 juga nggak cukup. Dengan hitung-hitungan ini kita mungkin akan melebar dari sekitar 689 ke 1000. Kalau tidak dirubah apa-apa ya. Nah berarti kan melewati 3%. Maka harus ada aturan. Dulu kita pernah terjadi waktu COVID. Kita kan membuat perpu yang membuat boleh lebih dari 3%. Nah kelihatannya opsi itu akan dipilih. Karena naikin BBM itu lebih sulit. Lebih berisiko. Tapi apakah pilihan melebarkan defisit tidak berisiko? Apa konsekuensinya, Bang? Nah, dulu waktu COVID, kita naikin, ngelebarin, itu kita masih bisa berutang. Dengan siapa? Dengan Bank Indonesia. Jadi waktu itu yang banyak utangi Bank Indonesia dan bank. Karena bank tidak bisa nyalurin kredit karena COVID, ya udah beli SBN. Nah, kondisinya beda nih. Ketika kalau sekarang dilebarin, berarti cari utangan lebih banyak.
Nah, si Bank Indonesia ini masih nyimpen utang-utang akibat COVID itu, malah bertambah. Ruang-ruangnya untuk ngutangin lagi dikit. Bank kan jadi dilema, karena Purbaya udah bilang nih bank ini harus nyalurkan kredit. Loh kalau disuruh dia beli SBN, nah intinya kondisi kita untuk menyerap utang itu sedang kondisi yang jauh berbeda dengan 2020, 2015. Jadi berat. Lalu kemungkinan yang ngutangi kita kan asing. Saya ulangi ya logikanya. Karena kita terpaksa belanjanya naik, pemerintah mungkin tidak mau naik lebih jauh, maksudnya tidak mau motong subsidi. Itu berarti kan butuh ngelebarin defisit. Defisit ditutup dengan utang. Nah, ngutang persoalannya ke siapa ngutang? Kan gitu. Nah, ke ngutang selama ini yang banyak Bank Indonesia, kemudian Bank Himbara. Gitu. Ini kelihatannya hanya bisa naik sedikit. Nah, yang lain kan individu, dana pensiun itu lebih berat lagi. Dana pensiun itu sudah pol lah, BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi kalau disuruh dia main saham. Intinya dihitung-hitung begitu tinggal asing. Dan itu sangat disadari. Asing yang diharapkan ngutangi. Nah, persoalannya tadi ke perang tadi. Emang cuma kita yang butuh duit sekarang? Apa coba Indonesia? Mau Thailand, Malaysia, Vietnam, semua negara, bahkan even Amerika, even Jepang, lagi butuh. Sebelum perang sudah agak butuh, setelah perang sangat butuh. Jangan lupa minyak $90 itu bukan hanya kita, Pak. Amerika juga susah rakyatnya, sama. Ya dulu, dengan di angka $90, jadi bukan cuma Indonesia yang berdampak? Bukan hanya Indonesia, lebih dari separuh negara berdampak. Termasuk Amerika, termasuk Jepang. Kalau tetangga kita ya semua. Tapi kembali tadi, artinya semua ini kan harus ngatasi keuangan negaranya. Butuh utang semua nih. Semua butuh utang ya? Utang. Nah, sekarang berebut. Berarti kan berebut sumber utang yang terbatas. Nah, si orang yang punya duit, orang ataupun perusahaan, melihat perang, emang kalau perang gini, udahlah utangnya aja negara-negara. Belum tentu. Mereka nyari safe haven namanya. Mending saya harus pegang yang lebih aman. Apa yang aman? Satu, emas. Bukan ngutangi Indonesia. Mas, yang kedua ya dolar Amerika. Amerika ini memang kita benci tapi rindu. Trump kayak gitu, tapi dolarnya kan safe haven. Dianggap tetap duit apapun. Tentu tetap mereka ngutangi, tapi kan terbatas. Nah, dengan demikian likuiditas yang akan bisa diutang oleh negara-negara itu sedang dalam kondisi kurang, kering. Tetap ada tapi kering. Nah, dengan begitu kita kan mau gimana? Ya akhirnya berebut, masing-masing negara naikin bunga. Ya toh, masuklah ke sini kami sekian persen. Saat ini Indonesia itu sudah yang tertinggi. Kita mau nambah berapa lagi? Kalau kita tambahi di belanja kita keluar lagi bunga. Nah, karena tahu itu ada namanya Moody's, ada namanya Fitch. Satu lagi belum S&P. Ini lembaga rating yang menilai suatu negara. Layak nggak investasi, layak nggak diutangi. Kita disebut layak. Oleh Moody's? Oleh Moody's, oleh Fitch. S&P belum ngomong. Tapi ke depan tuh 3 bulan, 6 bulan, setahun. Belum kita tentu. Negatif. Nah, belum tentu. Jadi disebut negatif. Negatif itu artinya kita kalau tidak salah gerak di 6 bulan yang akan datang kita diturunin. Mengapa mereka bilang begitu? Karena mereka tahu yang saya omongin tadi. Sebelum perang loh. Sebelum perang saya ingatkan. Sebelum perang ini negara kebanyakan mau, kalau bahasa Jawa, saya orang Jawa, kakehan karep, kebanyakan mau, orang duit-duit tidak punya uang. Nah, ini kan orang kalau ngutang sembarangan, karena itu bahaya ini. Dan cara ngelolanya nggak bener, ditambah dengan kebijakan ekonomi pemerintah ini suka mendadak. Tahu-tahu ada MBG itu sudah dari awal. Kopdes kan mendadak. Genteng mendadak. Beli mobil mendadak, artinya dinilai mereka, bukan kasusnya. Tapi disebut oleh Outlook itu bahwa penyebab kamu dinilai ke depannya bisa buruk karena tadi tidak disiplin belanja, ya toh. Kemudian suka nambah-nambahi program mendadak yang berbiaya. Nah gitu. Nah kalau kita dinilai begitu, kita dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita yang sama-sama butuh, ya kita lebih pilihan yang kesekian untuk diutangi. Atau kalau diutangi lebih sedikit atau lebih mahal. Jadi prioritas kita diberikan utang itu ya sudah termasuk bawah. Dan yang kalau diutangi minta bunga besar. Sekarang kan kita 6,5. 6,5 ya? Asumsi APBN itu 6,8. Nah, berarti kalau misalnya ternyata 7 bunga bersih, apa dampaknya? Nanti di belanja itu ada bunga, naik lagi. Jadi kebayang nggak bahwa
pemecahan defisit pun tetap naikin belanja. Nah, dengan cara seperti itu, secara teknis keuangan ada potensi pemerintah di bulan September, Oktober, kan setiap bulan tuh ada utang yang jatuh tempo, ada bunga. Kalau utang jatuh tempo bisa rundingan nih, Bang, sama utang ke bank kan udah kata Bang nggak apa-apa di restrukturisasi. Bunga kan harus bayar. Iya, harus. Nah, ini yang bisa terjadi. Nah, kalau itu terjadi ya udah, ya baru kita bicara krisis ekonomi. Jadi krisis ekonomi itu hanya dari pengalaman Indonesia kan bisa dari swasta. Swasta di tahun 98, nah, terus pemerintah menalangi. Ternyata pemerintah nalang ini juga ya pas-pasan, akhirnya krisis. Kalau yang sekarang ini potensinya swastanya kelihatannya biasa aja, lesu tapi nggak punya utang banyak. Sekarang Ya, dibandingkan 98. Dibandingkan 98, Oke. swasta ini tidak dinamis, lesu. Untuk beberapa masih bagus. Dia tidak mengalami kepanikan. Tapi tidak mengalami catatan-catatannya, Oke. tidak mengalami masalah utang. Yang punya masalah pemerintah. Pemerintah. Tapi 98 ketika swasta bermasalah, pemerintah bantu. Sehingga pemerintah yang menahan masalahnya, tapi tetap secara umum krisis. Oke. Kalau sekarang yang susah pemerintahnya kan nggak mungkin swasta bantu. Iya, Itu iya. kalau saya gambarkan ekstrimnya di situ. Maka banyak yang bilang, oh nggak mungkin kita 98. Saya ingin menyatakan di Iya. Abraham Samad Speak ini, bahwa ini bisa lebih buruk dari 98. Karena Karena kalau pemerintah. yang susahnya pemerintah, yang suruh bantu siapa? Gitu. Jadi ini bisa lebih buruk ya, karena yang menanggung langsung bisa pemerintah. lebih buruk, nah, tentu bisa dicegah. Kan lebih buruk kalau, ini kan ngomongan saya, MBG jalan terus, Kopdes jalan terus, ngutang jalan terus, BBM nggak berani naikin, karena kalau dinaikin bisa rusuh kan, Iya, iya. defisit dilebarin supaya bisa ngutang, ternyata cari utang susah, akhirnya kasih bunga yang tinggi, dapat pas-pasan, nah tetapi berapa lama, nah dengan cara begitu lalu rupiah, ini kan banyak pemain kalau rupiah ini, oh, negara kayak gini rupiah nggak bisa dipegang, nah rupiahnya pelan-pelan, 17.000 naik dikit turun lagi ke 16.9 naik lagi 17.2. Di kondisi tertentu ketika ketahuan ini utang kita susah, nah dia lompatnya langsung ke 22.000. Secara teoritis begitu. Jadi ini dia sekarang masih fluktuatif sedikit karena ada intervensi. Satu intervensi, kedua pemerintah belum sesusah cerita ini tadi. Baru akan susah. Oke. Susah. Tapi ibaratnya rumah tangga itu ya masih ada makanan, ada makanan di kulkas, Oke. ada motor yang masih bisa dijual, mobil yang masih bisa dijual, apapun lah namanya Oke. ya. Oke. Tapi ketika itu berlangsung 6 bulan dari sekarang, ya di Agustus September, kondisi ini bisa jauh lebih buruk. Bang Wali, kalau itu sudah semakin buruk, semakin susah kondisinya, apa yang harus dilakukan pemerintah supaya dia terhindar dari itu? Iya. Paling tidak dia minimalisir. Ya, yang kalau saat ini dan harus segera dilakukan, nggak bisa nunggu nanti kan, nggak bisa nunggu krisis. Sekarang itu ya Berarti dia harus memulai dari sekarang. harus potong belanja, Bang. Karena kan tadi logikanya karena belanjanya ketinggian, Gede. dengan pendapatannya jauh. Ya, waktu dirancang itu sudah jauh, tapi masih manageable namanya. Oke. Dengan perang Iran ini naik lagi. Jadi contohnya tadi karena harga minyak dan nilai rupiah. Ini sementara nggak akan naik, ya kan? Maka ini lebar, lalu butuh utang, nanti komplikasinya tadi. Maka pilihannya adalah nurunin belanjanya ini. Jadi naiknya ini kan karena nilainya, karena harganya, bukan itemnya. Sekarang potong itemnya. Oke, Nah, jadi berarti kan ada yang harus dipangkas. Harus dipangkas. Kalau mau ekstrim menurut saya, pemerintah kan, presiden kan bisa buat restrukturisasi kabinet. Kan Itu termasuk salah satu ya? Termasuk 100 unit kementerian lembaga. Harus dipotong? Potong dong. Kalau normal kan 84. Paling tidak wamennya dihilangkan. Nggak cukup. Oh, nggak cukup. Harus karena kan satu kementerian lembaga itu ada biaya operasional, biaya Oke. apa. Nggak bisa. Jadi kalau cuma wamennya dipangkas, nggak cukup. Nah, belum itu hanya keluar angka sekitar 1 triliun. Oke, jadi harus Semua. institusinya. Karena belanja barang kementerian ini sekitar 700 triliun. Kalau dia bisa dikurangi sampai 5, karena operasional ya, itu 50-an triliun bisa didapat dengan dari 100 unit kementerian lembaga, itu ya kembali ke, kalau normal 84, kenapa nggak jadi 75 saja? Misalnya. Oke, kalau dia ke 75, kira-kira itu signifikan? Signifikan, karena nanti ya bukan dipecat kan, dengan sendirinya wamennya kan sudah nggak ada lagi. Iya, Jadi betul. mending di sininya karena wamennya otomatis nggak ada. Iya. Menteri bahkan bukan hanya wamen. Oke. Dan seterusnya lah. Dan ini tidak hanya nolongi 26, nolongi 27, 28.
Ya kalau mau nggak ekstrim kembali ke normal aja 8. Jadi zaman SBY, zaman Jokowi itu unit kementerian lembaga itu yang selevel itu hanya 84, 86. Udah paling nggak normal seperti itu. Ini 100 Pak, 101. Bahkan masih ada satgas macam-macam kan. Nah, itu satu. Yang kedua, memang item belanjanya. Dan MBG 335 triliun. Termasuk ini yang harus dipangkas. Iya, jadi langsung dipangkas. Jadi dipangkas, di moratorium atau gimana nih? Nah iya, kalau sudah banyak usulan dari para ekonom, bukan hanya saya, bahkan kajian, itu kesalahan terbesar dari MBG ini adalah universal. Kita udahlah, itu kan janji presiden, dia harus laksanakan. Kita hormati dan harus. Tetapi ketika dilaksanakan universal, semua orang dapat, mau dia kaya mau miskin kan dapat. Harusnya targeted. Nah harusnya targeted di semua negara. Nyari bukan semua negara yang melaksanakan MBG itu targeted, nggak ada yang universal. Nah, tinggal model targetednya beda-beda. Ada yang targetednya berdasarkan misalnya tingkat sekolah, misalnya sampai SD saja, atau wilayah yang miskin-miskin saja, atau di wilayah itu sekolah-sekolah yang ini, pokoknya targeted. Tapi kalau ini sudah terlanjur universal, dibuat targeted kan susah di prakteknya. Maka saya sarankan moratorium, hentikan semua. Ya sebutlah 3 bulan ya. Nah 3 bulan, dalam 3 bulan itulah kajian pemerintah dibantu oleh pihak yang independen, lalu targeted seperti apa yang dilakukan, jalanin. Kalau nggak cukup 3 bulan, 6 bulan ya nggak apa-apa kan. Nah, ya memang tentu ada risiko ya, mungkin harus bayar kerugian sedikit, tapi lebih baik. Karena sekarang kan sehari itu nanti, ini sekarang sudah sehari udah hampir 1 triliun kan, 1 triliun. Kebayang nggak kalau moratoriumnya 90 hari, 90 triliun Mas? Lalu gampangannya kan begitu. Nah, nanti presiden nggak boleh malu juga, kita kan harus lindungi juga. Mulai lagi, nanti yang targetednya mungkin ya sebutlah sekitar berapa juta ya, 5 juta, 10 juta orang daerah miskin di Papua, di apa. Dan itu nanti keluar angka bukan 335 sepanjang tahun 2006. Dengan moratorium keluar bisa jadi 40 triliun, 50 triliun lah, ini kan 44. Tambah lagi 75, berarti kita hemat 250. Tadi dengan kementerian lembaga tadi dan yang lain-lain diperiksain satu-satu. Dan sebetulnya orang-orang di Kementerian Keuangan saya kebetulan kadang diundang kan. Ngerti Pak. Jadi teman-teman di sana yang analis yang itu tahu kalau diperintah oleh bosnya mana belanja yang bisa dikurangi tanpa mengganggu. Nah ini kan kuncinya tanpa banyak mengganggu dinamika perekonomian. Tahu dia ya? Tahu. Kalau mengganggu semua mengganggu. Kan saya kemarin juga di satu forum tertutup itu juga ada pihak PGN-nya menjelaskan manfaat BGN A sampai banyak banget manfaatnya. Saya jawabnya begini saja Pak, semua belanja pakai duit itu pasti ada manfaatnya. Tapi cara menghitungnya bukan manfaatnya saja kalau ekonomi, manfaat dibandingkan biaya. Tuh kan? Iya. Sesuai nggak manfaat segitu dengan biaya segitu? Yang kedua, kan duit itu terbatas. Belanja, saya mau beli HP, beli rumah, beli apa, kawin lagi misalnya kan, duitnya nggak cukup, maka saya harus milih. Ada skala prioritas. Nah sekarang pertanyaannya serius, apakah MBG skala prioritas dalam konteks ekonomi yang tadi? Yang ketiga Pak, ini ada kaedah normatif. Sebetulnya mencegah keburukan dalam kondisi tertentu lebih utama daripada memperoleh manfaat. Dan kita sampai titik itu, mencegah krisis ekonomi, mencegah agar rakyat tidak lebih menderita, maka kita mengutamakan pilihan yang itu dibandingkan manfaat. Saya tidak menolak MBG yang sudah dilakukan ada manfaatnya, tapi menghentikannya akan mencegah keburukan yang lebih besar. Logikanya itu Pak. Dan ini kan menghentikan untuk sementara aja kan? Ya sementara, nanti dimulai lagi jangan universal. Sudah berdasarkan kajian targeted. Dirubah skemanya? Dirubah skemanya. Kalau ada teknis-teknis misalnya ini yang sudah terlanjur ini kan bisa dihitung lah. Ganti rugi atau apa kan bisa. Tapi yang biaya sulimannya nggak boleh diganti rugi. Itu yang banyak ya? Terserah, itu kan tanggung jawab dia. Tapi misalnya nih abang punya SPPG, udah ada bukti pengeluaran, beli ini kan bisa dicincang. Maksudnya bisa selama masa moratorium itu kan bisa dihitung kan? Udah kan misalnya 1 miliar, dia udah ganti 1 miliar kali berapa, kali 2.000 kan cuma keluar 2 triliun. Ganti rugi peralatan itu. Mama ini. Jadi jangan ngelihat juga bahwa ini, wah nanti banyak orang bangkrut. Ya enggak, dia cuma nggak jadi untung, bukan bangkrut. Tapi kalau dia biaya suliman dapatnya hak untuk mengelola dari awal, nggak perlu diganti.
tagih kesilumannya kan. Jadi ini tidak membuat bangkrut para dapur. Enggak, ini yang penting juga. Nanti kita dikira musuh MBG. Enggak, bisa dibuat skema. Ya sebutlah sekarang berapa 20.000 SPPG ya, dia rata-rata keluar 1 miliar kan, tentu dihitung misalnya ganti rugi pemerintah 0,5 miliar kan keluar angka itu 10 triliun dibandingkan dengan manfaat yang panjang tadi, Bang. Jadi menurut saya benar karena dia kontrak nih kan. Jadi kontrak dia itu kalau tidak dipenuhi pemerintah juga berkewajiban mengganti. Tapi jangan nilai jalannya, tapi mungkin nilai modalnya. Udahlah Pak, kalau panggil aja para teman-teman ahli ekonomi itu yang hitung-hitung itu lebih dari 1 sudah. Dan saya ulangi, itu cuma formalitas. Di dalam teman-teman Kementerian Keuangan itu yang benar-benar tahu hitungan ini banyak Pak. Termasuk ini kalau minyak naik sekian, inflasi kesekian, ini mereka udah punya modal, punya software. Saya tanya ke mereka. Kok nggak diberitahu menterinya biar kepada presiden? Kayak gitulah. Ini kan bahaya. Mereka sadar di simulasi kondisi ini itu bahaya. Persoalannya itu disampaikan nggak kepada menterinya, kepada presiden. Jadul Bang, apakah Pak Purbaya itu paham? Misalnya ada kenaikan BBM sekian, terus inflasi sekian. Apakah dia paham tentang itu sehingga dia harus tahu apa yang langkah yang dia lakukan? Kalau secara umum pasti tahu. Karena sebelum dia jadi menteri pun kan semua ekonom salah satu yang dipelajari kan sensitivitas perubahan ekonomi makro terhadap fiskal itu termasuk pelajaran. Ya advance tapi buat ekonom level kita nasional pasti tahu. Pasti tahu ya. Tetapi di detail soal lain. Itu berarti yang menekuni. Kebetulan saya untuk kasus ini termasuk yang menekuni. Tetapi yang lebih menekuni lagi teman-teman yang di dalam. Anak buahnya dia. Anak buahnya Purbaya? Iya, anak buahnya Purbaya. Nah, masalahnya Purbaya kan bisa perintah nih, tolong dihitung nih gimana. Nah, saya tidak punya info apakah dia minta itu dihitung. Dari pernyataannya di media, itu yang ya saya jujur aja, saya sampaikan ke anak buahnya. Itu nggak bener tuh. Gayanya bukan hitungannya. Udah kayak begini Menteri Keuangan mengesankan, ini sudah biasa. Kita kan lihat saja di kita harga minyak naik ini udah biasa, kita bisa ngatasi. Loh, yang namanya sebutlah virus tertentu ya, itu tuh beda ketika orang itu sudah kondisinya tidak sehat dengan orang sehat dan sangat sehat. Covid itu kan terjadi begitu loh. Yang kena nah masalahnya waktu kita bisa dulu mengelola kenaikan harga minyak karena Ukraina, karena waktu macam-macam lah. Itu apakah kondisi kita seperti sekarang? Enggak jawabannya. Sekarang kondisi kita jangankan minyak naik segitu, enggak naik aja susah ngos-ngosan. Lah kok enggak dikasih tahu? Dan model itu model yang mereka punya itu kan dinamis. Jadi kalau ditaruh kenaikan 100 di sini, disimulasi bersama, kan keluar angka. Nah, betul ada dampak yang positif. Misalnya ini kan batu bara naik, tuh ada buat APBN naik, inflasi naik itu naik Bang. Karena buat rakyat susah, tapi buat APBN bagus. Karena kan bayar pajak persentasi dari transaksi. Tetapi kan totalnya ada modelnya. Nah sekarang saya serius nih nanya, kalau hitungan saya tanpa model, tapi paham logikanya. Itu kalian kalau terus-terusin akan melebar di kisaran 500, konservatifnya 300. Kan sekarang 689, 700. 700 saya, 1000. Diiyakan, Pak. Nah, kalau begitu kan harus ada treatment agar nggak 1000, bener nggak? Betul. Nah, cari omongan saya tadi, bahkan jangan 700. Karena kondisinya beda. 700 itu berarti kan ini pembelatannya, kita cari utang. Nah, sementara cari utang lebih sulit. Kalaupun dapat mahal. Berarti bunganya mahal. Bunganya mahal nanti depan. Maka udah kalau bisa defisitnya ya di 600, syukur bisa 500. Berarti cara satu-satunya item-item belanja tadi yang dirubah. Dipangkas. Yang paling ekstrim adalah moratorium. Menurut saya cepat tuh, bisa langsung tuh impres apa-apa moratorium. Tapi kalau yang KL ya mungkin presiden harus rundingan sama partai-partai dulu kan. Tapi menurut saya dua ini signifikan. Dan bisa jadi juga penjelasan kepada TNI, kepada polisi untuk menunda almarhum alutsista yang besar-besar itu. Banyak Bang, dijumlahkan itu. Signifikan nggak Bang? Sangat, sekitar 120 triliun. Ditunda jadi 0 loh. Oh iya. Nggak usah lah 0,2. Tapi memang saya tahu ini lebih rumit dari MBG. Karena kan kontrak-kontrak pembelian sudah jalan. Tapi sudah ditanda tangan. Kalau presiden mau kan apa yang nggak bisa dilakukan. Ini
wewenangnya presiden kok. Bang Wali, ini kan kita lihat ya, kita berandai-andai saja ya bahwa BBM akan naik, harga minyak akan naik karena kita lihat situasi global ini semakin terjepit ya. Kalau perangnya selesai hari ini ya mungkin nggak turun minyaknya. Ya, tapi kalau saya sebulan melihat dua, ini mungkin sampai saya nggak bisa prediksi mungkin 50. Kalau ini semakin naik, tadi seperti yang Bang Awali bilang, berarti ini dilema yang akan dihadapi pemerintah. Ya. Karena kalau dia menarik subsidi, yang tercekik rakyat. Iya. Tapi kalau dia membiarkan juga, tetap ada dampak lainnya. Dampak lain, defisitnya lebar. lebih lebar. Dan harus cari utang. Defisit itu artinya cari utang. Iya, cari utang kan gitu. Kalau menurut Bang Awali, apa yang paling efektif nih yang harus dia lakukan? Ya, selain tadi kan penghematan tuh, penghematan kan? Iya, penghematan. Ada nggak misalnya kalau dia nggak mau mengurangi item, katakanlah dia bersikeras nggak mau mengurangi item nih, karena saya lagi berpikir jangan-jangan dia nggak mau mengurangi item nih. Iya, karena pidato-pidato yang belakangan malah lebih banyak maunya lagi kan. Iya, jadi kamu mau bantu ini, bantu itu kan. Makanya itu yang saya lihat. Misalnya nih kalau dia nggak mau, ada nggak cara lain lagi? Nggak ada, Pak. Kalau dia nggak, kan ini terlalu simpel banget persoalannya. Belanja kebanyakan, pendapatan terlalu sedikit. Ada pilihan, dia ngejar pendapatan. Berarti pajak di orang dijaga. Tapi itu nggak mungkin kan? Loh. Karena itu rakyat juga yang ya, bukan lagi nggak mungkin. Berarti kan sama dengan BBM tadi. Nah, memang ada pilihan. Kalau secara teoritis dia akan ngencengin yang gede-gede. Oke. Termasuk kalaupun tidak bayar pajak, suruh ngutangi. Kan tadi kita bingung kalau dilebarin ngutangi. Tapi itu juga punya risiko. Sejauh ini kan sudah sering nih yang dimintai bantuan, misalnya Patriot Bonto artinya minta bantuan orang oligarki beli gitu, terus dipajakin, terus ada ini kan. Oke, ya mungkin mereka mau atau terpaksa mau. Tapi kalau kondisi sekarang jadi beda. Karena mereka juga tidak dalam kondisi yang enak. Nah, umpama dia jadi pilihannya begini, gua bantu apa gua pergi. Nah, duitnya pergi keluar, maka kita masuk topik baru. Bagaimana kalau dia sudah bosan diperas-peras, ya? Pemirsa, saya juga tidak naif lah. Mereka ini punya dosa panjang. Tapi ini kan banyak uang ya kan? Sehingga dia harus bayar lah bahwa dia sawitnya lah, dia hutannya. Oke. Tapi persoalannya pada titik tertentu dia sudah mulai dimintain nih, mau pajak, mau ini itu, mau SBN, Patriot Bonto. Nah, kalau sekarang dipaksa lagi minta, dia punya pilihan loh. Mending gue pergi aja dulu. Karena duit besar itu lebih gampang ngepak. Pindahan kantor Bank Samad ini lebih sulit daripada mindah duit 100 triliun. Loh, bener kan logikanya? Lebih gampang, ada instrumennya banyak. Bagaimana kalau mereka pergi? Sebagian dari harta dia, paling nggak dia ngamankan, namanya capital outflow. Kalau capital outflow berarti rupiah lebih tertekan lagi. Saya nanti kapan-kapan saya di podcast tentang capital outflow. Tapi ini logikanya itu jadi ke sana. Nah, kalau dia dipaksa bayar pajak gede-gede, lama-lama dia mikir, gue parkir keluar dulu aja deh, separoh dari kekayaanku. Maka rupiah. Atau lebih buruk lagi, dia mikir umurnya oligarki ini 4-5 rezim kan. Bisa nggak kalau saya nih umpama saya oligarki, lo juga paling 5 tahun, 10 tahun, gua sudah generasi ketiga. Maka dia punya strategi. Tentu dia nggak mungkin melawan kan, tapi dia punya strategi. Nah, kalau saya ekonom, tidak soal politiknya. Kalau strategi dia ini membahayakan nggak buat dinamika ekonomi? Jawabannya membahayakan kalau pilihannya adalah capital outflow, pergi keluar duitnya. Kalau minta dia nasionalis, duit nggak ada nasionalismenya, Bang. Saya kan itu membayangkan seperti 98 tiba-tiba Mbak Tutut telepon semua pengusaha, mana emasmu semua kan gitu. Jadi itu dia bisa bosan ya? Iya. Karena itu yang sampean bilangin itu dalam bentuk yang lebih simpel sudah dilakukan selama 1 tahun terakhir ini. Ya mungkin Patriot Bonto itu ya? Ya itu yang kelihatan. Yang nggak kelihatan banyak, Bang. Oh enggak. Ada. Ini contoh saja. Misalnya itu yang dibawa, yang resmi ada. Yang resmi itu begini. Ini 2025, sudah defisitnya lebar karena pendapatnya kecil. Diminta bantuan, udah kamu bayar pajak. Jadi pajaknya bayar di depan, nanti direstitusi. Nah, itu kan minta bantuan tanpa terlalu rugi lah. Itu sudah dilakukan. Jadi upaya mendekati itu sudah, mengancam sudah, mendekati sudah, tanda petik yang mengancamnya. Ya, termasuk sawit ilegal misalnya. Tapi kan begini, Bang, ini oligarki perlu juga digituin.
Ya, Atau gimana tuh pandang ekonomi? Kalau ini sebenarnya ekonomi politik ya, saya dari kalau dilihat rekam jejak tulisan saya tahun 2008 tuh menulis buku judulnya Neoliberalisme Mencengkram Indonesia. Udah jelas pendirian saya kan. Dan di dalam situ sudah tahu bahwa ada apa yang disebut dengan komprador lah kalau komprador. Oke lah. Ya, sekarang oligarki orang nyebutnya, saya udah lama dan intinya udah jelas pendirian saya. Tetapi saya ekonom juga harus rasional pada mana yang bersifat ideologis dan jangka menengah panjang, mana yang very short run. Kita harus jadi tadi kaidahnya menyelamatkan keburukan yang besar itu lebih diutamakan daripada memperoleh manfaat. Nah itu timingnya. Sudahlah, kita lagi butuh mereka sekarang. Nggak usah dipuji-puji, tapi nggak usah ditakut-takuti biar nggak pergi. Gitu, Bang. Bang Wali, apa yang harus kita lakukan nih dalam jangka yang tidak terlalu lama? Rakyat apa negara? Negara dong, harus apa yang harus lakukan? Karena rakyat kan agak susah tuh. Iya, rakyat untuk kita bebannya. Nunggu aja. Apa yang harus dilakukan negara nih? Nah, kalau yang selain dari yang saya omongin tadi, Mbok ya Pak Presiden kah, Pak Purbaya kah, Amran kah, saya sebut nama aja ya, karena itu yang paling banyak diberitain. Itu Mbak ya bicaranya itu sense of crisis. Empati dong. Empati. Ini kita lagi susah, jangan kita beras cukup, jagung cukup, udah aman padahal semua. Nggak ada di bawah. Padahal nggak ada atau harganya mahal. Kemudian, wah kita udah pernah hadapi harga minyak sekian, duit kita ada. Kemudian ya yang paling tinggi beliau kan ya mungkin bermaksud baik kan, kita tolong, kita bantu. Ya sekarang bantu pemerintahan Bapak aja dulu. Saya serius ini, bukan soal keuangannya. Kalau dari sisi saya, Bapak harus hati-hati sebagai Bapak rumah tangga. Itu menteri-menterinya diberesin lah, bukan diberesin dalam arti ini. Ya tadi coba diatur lagi. Belanja perlu segitu, atau kebanyakan pejabatnya kurangi. Kan tadi sudah saya katakan. Dan yang paling penting saya di kesempatan ini, MBG mutlak harus di moratorium. Bukan di moratorium itu kan bukan berhenti seterusnya. Di moratorium. Itu langkah yang paling strategis. Tapi tadi kalau belum mulai, sekurang-kurangnya sense of crisis. Saya nantang betul dilihat aja lah video-video saya bilang mana ada. Dia pergi, ini keadaan baik-baik, kita sedang tunggu. Datang ke Tanah Abang, ini semua laris. Kita pergi aja kita ke Tanah Abang, pasti dapat info berbeda. Terus manipulasi berita semua ya. Kita sudah minyak sudah gini, tidak ada tanda-tanda sense of crisis dari seorang Menteri Keuangan. Dan itu berarti ini masalah sudah buruk dan bisa memburuk. Kalau perilaku pemimpin buruk, ini mengeskalasi, ini mempercepatnya. Bisa jadi lamaran saya salah September, malah terjadinya Juli, gitu loh. Salahnya bukan mundur kalau seperti ini kelakuannya. Iya, gitu. Ngeri kali ini ya. Luar biasa, Bang Wali. Terima kasih. Mudah-mudahan mencerahkan kita ya dan mengedukasi sekaligus menuntun rakyat untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata agar supaya kita tidak dimanipulasi terus. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.